kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Mayasari, SPDGR. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah guru IPS pada unit kerja UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Di sini saya akan melakukan tahap pra-observasi untuk supervisi akademik, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan guru yang akan saya supervisi di dalam kelas. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Marningot Hasiholan Silalahi SPD MPD, yang biasa akrab saya panggil dengan nama Bu. Selamat pagi Bu Lala. Selamat pagi Bu Ira. Apa kabar Bu? Sehat. Iya, jadi Bu Lala ini adalah guru mata pelajaran IPA yang mengajar di kelas 9. Baik Bu Lala, di sini seperti yang Ibu Lala ketahui, kita akan melakukan tahapan pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas? Terima kasih Bu Ira. Nah, materi kami untuk kelas 9 itu di konsep listrik dinamis, kemudian rangkaian listrik. Untuk kelas 9, adapun tujuan pembelajarannya untuk satu pertemuan yang pertama menghitung besar kuat arus listrik. Kemudian yang kedua membedakan jenis rangkaian, yang mana ada rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Seperti itu Bu. Berarti tujuan pembelajarannya itu ada dua ya Bu, mengenai listrik tadi ya. Kira-kira supaya tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai, area pengembangan yang dilakukan Bu Lala nanti apa? Untuk area pengembangannya ini ada dua kompetensi yang bercapai. Yang pertama itu untuk pengetahuan, di mana di sini diharapkan siswa mampu menghitung besar arus listrik pada suatu rangkaian, baik itu nanti rangkaian seri ataupun paralel. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, siswa mampu membuat rangkaian listrik sederhana, apakah itu rangkaian listrik tertutup ataupun terbuka, seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai nanti ada dua ya, dari pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi supaya tujuan pembelajaran tadi tercapai, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai juga dapat maksimal, itu kira-kira strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk itu? Oke, baik Bu Ira, kalau untuk materi ini konsep listrik dinamis ya, saya menggunakan strategi diferensial produk, yaitu project based learning, yaitu menghasilkan produk. Di mana ini nanti ketika setelah disampaikan materi itu melalui ceramah, kemudian ada diskusi, pembentukan kelompok, kemudian mereka dalam satu kelompok mampu merangkai suatu rangkaian listrik yang sederhana, seperti itu Bu Ira. Iya, luar biasa ya Bu Lala, strategi yang akan Ibu persiapkan nanti yaitu strategi PJBL ya Bu, dengan metode tadi ceramah ya kan Bu, kemudian demonstrasi dan juga diskusi kelompok. Baik, jadi setelah bincang-bincang kita ini barusan,
Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita melakukan tahap observasi ini? Ya. Terima kasih Bu Ira. Setelah ini saya merasa perlu untuk kedepannya lebih mencarilah apa strategi atau mungkin bagaimana metode yang paling cocok untuk bisa mengajar pada materi-materi yang berikutnya sehingga membuat pembelajaran itu lebih menarik dan berpusat pada siswa. Iya, luar biasa ya Bu Lala semangatnya dalam menggali informasi mengenai strategi. Ya, luar biasa Bu Lala. Jadi kira-kira kapan saya bisa mensupervisi Ibu gitu? Kapan? Nah, kebetulan besok hari Selasa saya ada masuk di kelas 91 di les 4 dan 5 Bu. Oke, baik ya, berarti besok kita akan melakukan tahapan yang kedua ya Bu, yaitu tahapan observasi atau supervisi di jam 4 dan 5. Baik, kita sudahi bincang-bincang kita pada tahap pra-observasi ini ya Bu Lala. Terima kasih atas segala informasi yang telah Ibu berikan, kemudian atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk ini. Kalau udah luar biasa hebat berarti semangat. Coba berdiri dulu. Yang semangat nanti posisinya yang bagus ya. Belajar Pancasila 1, 2, 2 ya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Wah, selesai. oke, hari ini mana sekretarisnya? Siapa yang sudah hadir? Hadir semua. Oke, bagus ya hadir semua. Baiklah, untuk materi hari ini coba dulu kita udah sampai di dinamis. Buka bukunya dulu kan. Materi kita konsep listrik dinamis ya, halaman 199 ya. Nanti kan suaranya. Oke, materi hari ini ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, perhatikan nah, siswa mampu ya menghitung besar arus listrik. Kemudian yang kedua ya, siswa mampu menentukan rangkaian listrik tertutup dan terbuka segalanya nanti.
yang pertama, listrik dinamis ya, berarti arus yang mengalir. Nah, kalau lihat dulu lampu ini, kenapa bisa lampu ini hidup? Berarti ada arus yang mengalir ya kan, sudah dari rangkaian stop kontak itu sampai kemari ya. Kemudian nanti ini kita pelajari ada rangkaian tertutup, ada rangkaian tertutup yang bagaimana itu nanti kita buat secara berkelompok kalian merangkai sederhana. Sudah dibawa karena ada banyak. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu apa itu arus listrik ya. Ini yang pertama, sebelum kita buat rangkaian. Arus listrik ya. Coba, ada yang tahu definisi arus listrik? Apa itu arus listrik, nak? Itu simbolnya kalau ditanya. Coba, apa itu arus listrik? Ya, apa? Yang I sama dengan Q per T. Bagaimana hubungannya dengan muatan? Coba perhatikan dulu. Apa nak? Arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir dalam satu sekon, ya. Ya, disimbolkan dengan I kuat arus listrik. Satuannya ampere ya, dituliskan dengan A. Kemudian Q muatan. Ada berapa banyak muatannya, berapa kolom dia per sekon, ya. Kemudian T waktunya. Berapa sekon dia waktunya mengalir. Itulah definisi dari arus listrik. Nah, ini dia arus listrik yang masuk ke rumah masing-masing atau di sekolah kita ini, ya. Kayak dia. Kita lihat berapa besar arus listrik. Perhatikan. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik ini diibaratkan seperti air ya, nak. Jadi mengalir dia. Kalaupun konsepnya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, air seperti itu ya kan? Kalau air terjun dari atas ke bawah, kecuali air apa? Air pancur dari bawah ke atas, itu kan air tekanan ya kan? Air juga ada konsepnya kan? Nanti jadi berpikir, kenapa kata itu dari tinggi ke rendah, air pancur dari bawah ke atas ya kan? Oke, lihat. Arus listrik ya didefinisikan dengan I ya. I, besar arus listrik itu adalah muatan per waktu. Perhatikan, di bukunya sudah ada, sudah bacanya di rumah kan? Oke ya. Yang mana I ini buat arus listrik, satuannya ampere ya, tulis ampere, baca ampere ya. Kemudian Q ini muatan, satuannya kolom. Kemudian T ini waktu, berapa lama dia mengalir ya. Jadi kalau dikatakan arus yang masuk ke rumah ini sekian ampere, berarti kau hitunglah berapa besar nanti muatannya per sekon ya. Jadi setiap detik berapa dia. Oke, itu dia, itu arus listrik ya. Kemudian yang berikutnya kita mau lihat pada rangkaian ya. Kenapa begitu dicokkan atau ditekan saklar itu lampu ini hidup ya kan? Siapa yang bisa menjawab? Kalau tidak dicokkan atau dicetekkan bisa nggak hidup lampu ini? Kenapa? Karena terbuka apa? Kenapa? Karena tidak ada arus listrik. Dan dirangkai seperti ini ya. Saklar itu untuk menunjukkan on off-nya ya kan? Tertutup dia, mengalirlah arusnya. Jadi kalau itu tidak dicek, ya memang sampai di situ dia rasanya. Ya, makanya dari dia kan. Oke, kemudian lihat dulu bukunya nak. Hari ini kita buat dulu ada demonstrasinya. Bagaimana membuat rangkaian listrik? Coba dilihat di halaman 202 ya. Masing-masing sudah membawa alat dan bahannya ya nak? Ya kan? Ada apa aja? Saklar, kemudian baterai, kemudian wayar, kemudian lampu, kemudian apa lagi? Oke, berarti untuk hari ini coba masing-masing kelompok dulu membuat rangkaian sederhana dengan catatan berbagi. Dalam satu kelompok ini ada yang merakit, kemudian ada yang buat laporannya apa saja alat dan bahannya.
ya kan? Kemudian ada lagi nanti yang berarti untuk mempersiapkan presentasi ke depan ya. Oke, coba dibuatkan dulu sekarang ya. Ayo masing-masing semuanya harus aktif, nah dibuat. Masing-masing nak. Ibu kasih waktunya kurang lebih 15 menit ya. Ayo masing-masing nak. Kemudian satu orang tiap kelompok itu dibuat laporannya nak. Ayo buat selembar kertas. Yang pertama tuliskan nama dan kelas. Buat nama dan kelas di selembar. Ya. Kemudian alat dan bahan. Dibedakan mana yang alat, mana yang bahan ya nak. Ayo. Nanti yang duluan siap itu yang bisa presentasi. Satu orang yang buat lantai di sini. Baiklah, sudah ada yang selesai nak? Kelompok mana yang mau duluan? Terus kasih. Oke, maju nak. Coba kemana? Cepat. Yang lain diperhatikan ya nak. Bagaimana? Nanti di sini biar kalian ya. Lihat nak siapa yang ini? Moderatornya, siapa yang salahnya? Tapi saya dulu bagus ya di luar saya. Bagus presentasinya. Oke, yang lain yang diperhatikan kemarin. Di bawah udah nggak dekat-dekat. Ayo kelompok yang lain, nanti lagi dilanjutkan yang belum siap. Ya, perhatikan kemarin. Ayo nak, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MUS akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai membuat rangkaian musik paralel. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurida. Saya Ihsan Aulia. Saya Redini Siva. Saya Raihana Buka. Saya Nurmala. Saya Adapun alat dan bahan yang kami gunakan ialah bola lampu, baterai, layar, saklar, penyangga lampu, lem, lasiban, gunting, kardus, dan papan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan dan kardus. Hubungkan kutub positif baterai yang satu dengan kutub positif baterai yang dua, dan kutub negatif baterai yang satu dengan saklar. Kaitkan kutub positif baterai dengan kutub positif saklar. Kemudian tempelkan di kardus. Papan sebagainya, papan pakaiannya. Terus kemudian dan akhirnya lihat dulu, menyala nggak hidupnya? Menyala nggak hidup, menyala lampunya di baterai. Nanti inilah hasilnya. Oke, lihat dulu, kasih tepuk tangan dulu. Oke, matikan dulu. Dilanjutkan nanti kalau ada pertanyaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Jika ada yang ingin menanyakan, Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Hidup semua lampunya? Hidup. Oke, berarti bagus semua ya.
rangkaian tertutunya berarti berhasil ya. Nah, oke. Udah itu tadi ya, demikian prosesnya. Oke, kita akan tepuk tangan dulu ya. Oke, demikian untuk materi kita listrik dinamis. Kita lanjutkan ke minggu depan. Nah, berarti tadi kita bisa simpulkan bagaimana arus listrik itu, kemudian rangkaiannya ya, ada rangkaian seri paralel, kemudian bagaimana itu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada kan? Ada. Oke, berarti untuk minggu depan materinya bisa dipelajari untuk berikutnya. Kita mau lihat dulu nanti bagaimana itu karakteristik rangkaian listrik. Ada nanti hukum Kirchhoff di situ ya. Kemudian nanti bagaimana energi atau daya listrik ya. Itu untuk materi selanjutnya. Oke Nana, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, sebelum pulang ditutup dulu ketuanya Nak. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Bu Ira dan ada Bu Lala. Di sini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah Bu Lala melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 91 dengan materi listrik dinamis. Baiklah Bu Lala, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Nah, terima kasih Bu Ira. Setelah saya melakukan pembelajaran tadi, saya merasa puas walaupun mungkin ada sedikit nanti yang kurang di dalam penyampaian ataupun bagaimana respon anak-anak atau bagaimana dalam mempresentasikan. Ya, baik. Kemudian bisakah Ibu ceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Iya, untuk area pengembangan seperti yang disampaikan sebelumnya, ini ada dua. Yang pertama untuk komponen pengetahuan, di mana di sini bagaimana siswa bisa menghitung berapa besar arus listrik, kemudian siswa bisa membedakan mana rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Kemudian untuk komponen keterampilannya, siswa mampu merangkai rangkaian listrik sederhana. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang Ibu katakan tadi sudah berhasil Ibu? Saya katakan sudah berhasil ketika di dalam proses belajar mengajar itu ada respon ya. Kemudian kalau menurut saya ada respon berarti aktif siswanya ya. Kemudian bagaimana mereka bekerja sama di dalam kelompok untuk merangkai ini. Kemudian bagaimana mereka bisa membuat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-temannya dan juga depan guru. Ya saya Bu. Kemudian kira-kira apa kekurangan dan juga kendala dalam melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, kalau untuk materi saya ini kendalanya mungkin hanya sedikit dia kira. Paling mungkin ada alat dan bahan yang sebagian tidak lengkap untuk dibawa. Kemudian ada saja itu ya yang siswa yang kurang aktif seperti itu. Kira-kira apa Bu Lala penyebab anak tersebut itu kurang aktif dalam pembelajaran? Ya, kalau saya melihat karena kebetulan itu memang kelas 9 sih hanya sekian persen lah ya. Mungkin
ada saja anak ini mungkin yang kurang sehat, atau ada memang di sisi yang beberapa saya lihat kurang berminat mungkin dengan materi ini ya. Jadi biasalah kalau memang dia kurang berminat mungkin dia mungkin ada diam atau bagaimana, masih lumayan diam asal jangan kesana kemari. Itu bilang. Iya, betul sekali. Jadi untuk kedepannya, jadi rencana Bu Lala untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Ya, rencana saya ke depannya inilah Bu, saya mau searching atau mungkin melihat atau mungkin kita bisa ganti lagi apa model yang selain dari PJBL ini untuk materi selanjutnya ya, sesuai dengan materi kita. Tapi kalau untuk hari ini karena memang tadi itu untuk merangkai ya PJBL mungkin pas, tapi untuk materi-materi selanjutnya kita cari model atau strategi pembelajaran yang lebih bagus lagi lah, supaya menarik dan berpusat pada siswa. Luar biasa ya Bu Lala, semangat Bu Lala untuk menggali lagi cara atau metode ya supaya peserta didik itu lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, saya tunggu nanti cerita perkembangan dari Ibu ya Bu. Jadi kira-kira kapan saya dapat melihat lagi Ibu mengajar? Secepatnya Bu, akan saya konfirmasi ke Ibu kapan Ibu bisa melihat saya supervisi dan akan terlihat lebih bagus lagi daripada hari ini. Iya, banyak sekali ya Bu Lala. Terima kasih atas bincang-bincangnya setelah tahap pasca observasi ini. Jadi yang terakhir, setelah melakukan tahapan pasca observasi yang ketiga ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang pasca observasi ini? Iya, setelah berbincang seperti ini, saya merasa ya dan melihat bahwa memang ada banyak kekurangan mungkin di dalam proses belajar mengajar, dan setelah ini kita bisa melihat dan memperbaikinya untuk kedepannya bagaimana supaya proses belajar itu aktif, berpusat kepada siswa dan lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Lala atas segala waktu yang sudah diberikan. Semoga kita dapat bertemu lagi dengan cerita yang berbeda lagi, dengan semangat baru lagi. Semoga sukses ya Bu Lala. Terima kasih Bu. terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyum